Pak, jangan diumpetin. Selamat ya, semoga Anda lebaran di penjara bersama junjungan Anda, Bupati Pekalongan. Info banget, friend, info banget. Inilah rentetan ya dari kasus Bupati Pekalongan ya, Firda Rafiq yang ketangkap OTT KPK. Ini gelombang kedua. 11 pejabat Pekalongan ini datang ke KPK untuk memberikan keterangan ataupun saksi. Saksi bisa menjadi tersangka. Ya, mereka-mereka yang selama ini ya mau berjalan 2 periode Bupati Pekalongan, Firda Rafiq, yang selama ini mengakali korupsi dengan cara teknologi yang bagus untuk mengecoh KPK. Karena apa? Korupsinya Bupati Pekalongan ini bukan minta jatah, bukan minta jatah ke vendor atau ya pemenang proyek-proyek tender pemerintah kabupaten negara. Artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Benar. Sebenarnya mau dong Pak dikasih per bulan, bukannya nggak mau kerja Pak, dan bukan nggak mampu kerja, tapi kan katanya cukup. Mau, kita tuh kan suka tuh yang gratis pol. Nyetir Pak, nyetir mobil. Mobil baru, mobil lama Pak? Oh, ini mobil pribadi. Mobil pribadi. Mas, udah ikut-ikut lah. mobil terus warna merah platnya. Mobil kita mana nih? Punya nyali untuk menegur. Kenapa? Duit rakyat malah dipakai buat beli mobil mewah. Gubernur Kalimantan Timur lagi viral gara-gara beli mobil dinas yang harganya 8,5 miliar. Mahasiswa langsung geruduk nanya kenapa harus beli yang segitu mahal. Respon sang gubernur, dia bilang dia ogah naik kijang karena takut daerahnya kelihatan miskin. Alibinya, katanya mobil itu buat representasi daerah, buat kerja dinas yang lebih aman dan nyaman kalau masuk ke pelosok yang jalannya rusak. Ini kocak sih. Kalau pemimpin amanah mah, ya jalan yang rusak tersebut dibenerin. Ini malah diutamain beli mobil mewah biar dianya sendiri nyaman. Rakyatnya mah bodo amat mau jalanan lumpur juga. Nah, buat yang lupa, nih orang tuh yang dulu sempet nyindir KDM, yang bilang kalau KDM tuh cuman gubernur konten. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Munafik, namanya Firda Rafiq. Ya. Mantan penyanyi icik-iciki bum bum, icik-iciki bum bum, kucing-kucing menangis, merongos. Gila, satu keluarga ngerampok uang rakyat. Bupati Pekalongan resmi pakai rompi oranye KPK gara-gara monopoli proyek daerah. Modusnya super rapi dan serakah. Sang bupati bareng suami dan anaknya bikin perusahaan keluarga buat monopoli proyek tenaga kerja di pemerintahan daerahnya sendiri. Parahnya lagi, uang proyek puluhan miliar yang harusnya buat bayar gaji pekerja kecil malah disunat habis-habisan. Total 19 miliar rupiah masuk mulus ke kantong pribadi bupati, suami sampai anak-anaknya. Waktu diciduk KPK malam-malam, sang bupati sempat teriak histeris dan ngaku lagi bareng gubernur Jawa Tengah. Tapi sang gubernur langsung bantah keras dan bilang itu cuma kebohongan buat cari selamat. Akhirnya bupati serakah ini resmi ditahan dan harus pakai rompi kebanggaan koruptor. Menurut kalian, hukuman apa yang pas buat pejabat yang ajak sekeluarga makan uang rakyat? Tulis emosi kalian. Lo tahu kan Bupati Pekalongan yang kemarin ditangkap KPK bareng sama rombongannya. Nah, rombongannya ini kan isinya ajudan sama orang-orang kepercayaannya ya. Saking banyaknya itu dari Pekalongan ke kantor KPK itu mereka diangkut pakai bis loh. Padahal kalau gua perhatiin ajudan sama orang-orang kepercayaannya ini usianya masih muda-muda banget loh. Mungkin di bawah umur 30 tahunan lah. Seandainya mereka nggak apes, seandainya mereka nggak ketangkep KPK, kayaknya karirnya juga bakalan moncer juga loh. Karena kan mereka keluaran dari sekolahan kedinasan itu loh. Yang apes-apes tuh ya paling jadi lurah lah. Misalkan kalau misalkan sedikit beruntung bisa jadi kepala dinas. Bahkan kalau rajin itu bisa jadi bupati loh. Tapi pada akhirnya kan mereka korup juga. Akhirnya mereka terjerumus ke sistem yang korup gitu.
Artinya mungkin ada pola, ada teknik, ada kultur, ada ruang lingkup korupsi yang benar-benar udah mendarah daging kayaknya di instansi pemerintah itu. Sampai anak-anak muda yang seharusnya punya idealisme itu akhirnya ya nggak bisa menghindar dari cara-cara korup gitu. Makanya nggak heran mungkin ya Indonesia udah 80 tahun lebih merdeka, tapi ya keadaannya belum sejahtera, masih ada rakyat yang miskinnya tuh miskin banget gitu. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Memang hari Selasa kita akan lagi rakor terkait dengan rekat MBG, di mana rakor itu diikuti oleh seluruh bupati wali kota yang dipimpin oleh Menko Pangan, kemudian Menteri PPA, kemudian Kepala BPN. Sehingga hari Selasa ini seluruh bupati wali kota dan wakilnya saya perintahkan untuk hadir, karena bupati wali kota itu seperti anak-anak saya sendiri. Dan malam, jadi malam Senin malam ini, setelah saya ada kegiatan buka bersama dengan Ansor, memang ada beberapa bupati dan wakil bupati yang menghadap saya. Di antaranya Bupati Tegal, kemudian Wakil Bupati Purbalingga, termasuk Bupati Bufadia juga ke tempat saya, gitulah. Dimana di situ juga membahas terkait dengan MBG di daerahnya masing-masing, dan Bufadia pun menyampaikan bahwa saya mungkin saya tidak bisa ikut Pak Gubernur karena ada kegiatan nanti Pak Wakil dan stafnya yang akan mengikuti. Hanya itu, setelah itu kembali. Tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tahunya paginya telah ada OTT itu sendiri. Pak, kalau untuk terkait yang lain, terkait tangkapnya Bupati Pekalongan, Pak, tertangkap OTT KPK seperti apa, Pak? Beliau kan termasuk yang salah satu soal ke sini, Pak, sebelum kampanye. Iya, beliau ke sini untuk menyampaikan undangan pernikahan putra-putrinya. Artinya kan? Dan kalau urusan itu adalah urusan hukum, ya kita hormati hukum berjalan. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ayo mundur. Di tengah-tengah orang sedang sibuk membahas tentang perang Amerika Israel lawan Iran, di Indonesia, di negara kita, ada Bupati Pekalongan yang terkena OTT KPK kasus pengadaan outsourcing yang melibatkan keluarganya. Mereka untung 19 miliar dari kegiatan mereka ini. Tapi ketika ditanya penyidik KPK, Fadia Arapik ini menjawab kalau dia itu tidak paham tentang birokrasi. Dia mengatakan kalau dia adalah mantan penyanyi dangdut. Apa hubungannya? Dia menjabat 2 periode. Seluruh aktivitas birokrasi dia serahkan kepada sekdanya. Dia hanya menjalankan tugas seremonial sebagai bupati. Kan kacau kalau seperti ini. Jangan-jangan bukan hanya Fadia Arapik, tapi masih banyak wali kota, bupati, gubernur, wakil-wakilnya. Yang kita tahu juga sebelumnya kan Bupati Bekasi terjerat juga bersama ayahnya. Kan kalau satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, kata Rasulullah kan tunggulah kehancurannya. Dan inilah yang terjadi, kita dapat berita tentang OTT itu. Maka tentu ini pelajaran buat kita semua sebagai masyarakat. Janganlah memilih pemimpin-pemimpin itu karena parasnya, cantiknya, gantengnya, terkenalnya, artis, influencer, terus terlihat merakyat. Waduh, stoplah. Kita sudah banyak belajar di hal seperti itu. Lihat itu calon pemimpin kita, track recordnya seperti apa. Ada nggak dia punya pengalaman di bidang pemerintahan, atau punya pendidikan yang mumpuni, pendidikan di bidang hukum, politik, di bidang ekonomi. Itu memang seperti itu. Jangan kita hanya karena menarik
karena suka. Karena mereka-mereka ini tidak punya niat untuk memimpin. Yang kedua, mereka ini tidak punya kemampuan memimpin. Maka kalau mereka tidak punya kemampuan, tidak punya niat, maka yang akan mereka lakukan itu bagaimana mereka memperkaya dirinya, keluarganya, dan juga kelompoknya. Urusan rakyat mereka tidak peduli, cukup memberikan janji lalu mereka ingkari, selesai. Siapa yang rugi? Kita semua sebagai masyarakat. Bupati Pekalongan Fadia Arafik akhirnya pakai rompi oren alias ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dilakukan penahanan. Ternyata teman-teman, dia ini korupsinya betul-betul miris. Kenapa miris? Ternyata dia sebagai bupati mendirikan perusahaan jasa outsourcing. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menekan kepala-kepala dinas supaya menggunakan jasa outsourcing perusahaan keluarga dia. Komisarisnya suaminya sendiri yang merupakan anggota DPR RI. Direkturnya awalnya adalah anaknya sendiri yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau sudah seperti ini, cik nemeni gitu loh. Mestinya kan kalau mau korupsi, kalau mau memenangkan lelang, tender, ya pakai perusahaan orang lain. Soal nanti ngasih fee kan nggak ketahuan. Nah kalau ini terlepas ada fee atau tidak, tentu ini ada konflik of interest, ada konflik kepentingan. Perusahaan keluarga memenangkan tender di wilayah Pemkab yang dimana dia sebagai bupati di situ. Tentu kepala-kepala dinas, teman-teman PPK nggak berani dong menolak. Masa perusahaan keluarga bupati nggak dikasih proyek? Masa perusahaan keluarga bupati nggak dimemenangkan lelang? Ya pasti dimenangkan. Disinilah bagi KPK jelas ada tindak pidana korupsi, ada permufakatan jahat, ada mens rea. Maka wajar hari ini Bupati Pekalongan ditetapkan menjadi tersangka. Pelajarannya buat kalian-kalian, kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, jangan menggunakan perusahaan keluargamu untuk bermain proyek di lingkungan pemerintahmu. Kalau kamu lakukan, nasibmu nanti seperti Bupati Pekalongan, jadi tersangka korupsi.